Hai teman-teman, yuk kita menuju ke rumah tempat singgah Sri Sultan Hamengkubuwono. Oke, kita segera ke sana. Cheers. Hari ini yang kita lihat ini adalah dermaga yang dinamakan Manuk Beri, di mana mendaratnya perahu getek raja berhenti di depan sini untuk menjemput keluarga yang mandi tadi untuk segera pulang ke Istana Air atau ke Water Castle dan menjalankan ibadah. Nah, ini yang akan kita tuju adalah masjid di bawah air atau sumur gemuling yang viral di sosial media. Oke teman-teman, di video kali ini saya tetap di Taman Sari, di mana di video kali ini sama teman juga kami menyusuri sebuah masjid bawah air yang berada di Taman Sari ini. Masjid Di bawah tanah. di bawah tanah. Tapi maaf, kita sudah tidak bisa masuk karena ditutup sejak 2020 waktu itu pandemi. Dan kenapa ditutup? Karena supaya kita menghargai tempat ibadah. Kedua, supaya wisatawan mengenal Taman Sari bukan dua destinasi, tapi semua destinasi. Yang termasuk tadi ada dapur masak, ruang istirahat, dan pelurusan tentang cerita Water Castle di luar sana. Jadi banyak wisata yang datang, yuk kita ke Water Castle, selalu diantar ke kolam. Justru yang akan kita tuju ini Water Castle-nya. Jadi kolam tadi itu bukan Water Castle-nya, itu adalah swimming pool, tempat mandinya keluarga raja para wanita, yaitu istri, anak-anak wanita, dan juga permaisuri. Nah, ini enggak, sebelum kita lanjut lagi, ini ada sebuah kampung yang dulu sangat terkenal sampai sekarang, yaitu Kampung Cyber, yang setiap rumah sudah menggunakan layanan internet free wifi. Dan di sebelah inilah Kampung Cybernya, sebelah timur itu Kampung Batiknya. Kenapa dinamakan Kampung Batik? Karena sebetulnya semua warga yang tinggal di sini dulu memproduksi batik. Dan pesan saya satu buat teman-teman di luar sana, tolong cintailah batik, hindarilah printing. Karena printing bukan batik. Batik cuma ada dua konsep, cap kombinasi tulis dan full tulis. Monggo kita lanjut ke Water Castle. Selain Water Castle, nanti bisa melihat masjid di bawah tanahnya. Ya, sumur gemuling yang viral di sosial media itu cuman kita melihatnya dari luar. Dan ini Kak, batas dindingnya. Ini ada dinding patah ini. Ini adalah sebuah tempat danau. Di sebelah ini adalah perkebunan. Dan dinding ini patah akibat musibah gempa. Lewat aja Kak. Gak apa-apa Kak. Gak apa-apa, kita relax kok. Nah ini Kak, Gabung nggak apa-apa Kak, ikut gabung. batas dindingnya. Jadi mohon maaf Kak, ini hancur atau patah akibat musibah gempa. Kakak semua masih ingat gempa tahun 1883, gempa apakah itu? Nggak tahu. Pelajaran sekolah Kak. Iya. Gunung apa? Gunung Krakatau meletus, membelah Selat Sunda, Pulau Jawa hancur, tanggul ini jebol, airnya hilang. Ya oke. Ini patah akibat gempa tadi. Oke, kita lihat dermaga tadi monggo. Nah ini Kak, mari kita bayangkan jangan ada rumah warga tapi berhalusinasi bahwa ini dulu danau atau air. Monggo. Dan inilah rumah warga atau para abdi dalam yang diizinkan tinggal di sini untuk menjaga cagar budaya itu. Jikalau tidak ada rumah warga, apa yang terjadi dengan bangunan kita ini Kak? Mungkin akan termakan usia dan rapuh dan hancur akibat alam. Bisa jadi Kita tinggal di dalam bentuk perumahan. Iya. Nah Kak, tadi kita sempat berhenti break sebentar, maaf nih. Itu dermaga tadi. Oh itu. Mana? Itu. Oh itu yang tadi. Ya. Oke. Itu dinamakan Manuk Beri. Dan di belakang Kakak itu ada dinding yang terlihat dari sini. Itulah masjidnya, sumur gemuling yang viral di sosial media, yang dicari selalu oleh wisata. Sumur bawah tanah. Ya, di bawah tanah atau di bawah air. Dan di sebelah tangan kanan ini saya, itu ada ruangan juga. Terlihat dari sini bentuk bangunan Cina lagi. Itu adalah Pulau Panembung atau ruang meditasinya. Di bawah bangunan itu ada tangga. Itu nanti kita pulangnya lewat lorong bawah tanah itu. Oke. Monggo. sumur gemuling. Sumur bawah tanah yang di bawahnya juga
terdapat air ya. Jadi sumur ini di bawahnya air Pak ya? Ini yang kita injak ini dulu danau. Oh ini danau. Ya. Nah ini Kak yang dicari para wisatawan. Inilah sumur gemulingnya atau masjid di bawah air atau di bawah tanah. Dan posisi kita sekarang itu ada di sini. Monggo bisa di zoom, Kak. Ini yang patah tadi. Oke. Dan ini airnya. Maaf, kelihatan nggak? Di terakhir. Backlight ya. Wes, nah ini. Kelihatan. Nggak kelihatan. Coba Kakak di sini. Backlight lagi nggak? Oh ya. Ya. Kelihatan? Dikit-dikit lah. Yang ada bulat kayak donat itu bangunan ini. Monggo. Yang bulat kayak donat itu. Oh ini bangunan ini. Iya. Oke. Nah ini yang banyak orang cerita di luar dari kita. Ada terowongan bawah tanah tembus pantai selatan. Itu sebetulnya tidak ada dan tidak benar. Jadi tembusnya selatan danau buatan ini. Karena raja kita dulu menggunakan bahasa nasional. Tidak, tapi bahasa Jawa. Kidul Segaran sama Segoro Kidul artinya ada beda. Segoro Kidul pantai selatan, Kidul Segaran selatannya danau buatan ini Kak. Dan ini tempat ibadah masjid ini yang dicari para wisatawan. Ini masjid ini tingkat dosa khusus buat laki-laki dan perempuan. Tapi masjid ini dulu terbalik fungsi penggunaannya. Kebaliknya seperti apa? Deklet nggak? Sorry. Ini yang dicari. Ini yang itu kan dicari. Yang viral ini. Ya, yang viral di sosial media. Tapi Mana mohon nggak maaf. dapat? Mana Kak? Monggo geser ke sini Kak. Oh itu. Ini yang dicari para Tapi sudah ditutup ini. Ya, sudah ditutup. Nggak bisa masuk. Sudah nggak bisa. Ini sejak 2020. Kenapa ditutup? Karena supaya kita menghargai tempat ibadah karena ini masjid. Terus yang kedua Kak, fungsi masjid ini beda dengan fungsi masjid sekarang. Maksud dalam arti penggunaannya antara perempuan dan laki-laki. Kalau sekarang masjid yang tingkat jamaah laki-laki di atas, perempuan di atas, laki-laki di bawah. Tapi kalau dulu kebalik, justru di atas ini khusus laki-laki, di bawah malah perempuan. Kenapa Pak seperti itu? Karena jika terjadi musibah, monggo selamatkan dulu wanita. Surga di bawah telapak kaki ibu. Lindungi dan jagalah wanita itu. Ini loh Kak. Dan karena wanita adalah pahlawan tanpa tanda jasa, melahirkan taruhannya nyawa, keluar darah, tulang mau patah. Mawar merah darah, mawar putih tulang, kenanga itu nyawa. Itulah ilmu filosofi. Seperti itu Kak. Makanya yuk cintai sejarah, jangan pernah tinggalkan sejarah. Carilah ilmu filosofi juga selain mitos. Monggo kita lanjut ke water castle-nya. Ini nggak bisa lihat sama sekali Pak. Nggak bisa. Jendela dari jendela? Nggak bisa, nggak kelihatan tangganya. Dan ini di bawah ini jalan masuknya. Nah di bawah jalan ini jalan masuknya untuk menuju ke tempat ibadah. Dari atas nanti kelihatan. Dan itu Kak, sebelah kiri itu pintu masuknya. Besi itu. Makanya sudah tidak bisa dikunjungi untuk ke dalam. Ini masih ke bawah lagi. Iya. Masih ke bawah lagi itu Kak. Jadi seperti ini. Awas hati-hati handphone. Dalamnya. Jadi ini juga bagian dari masjid, Taman Sari, masjid Water bawah Castle. tanahnya Ya, itu. masjid bawah tanah. Tempat ibadahnya raja. Water castle-nya ini kira-kira besarnya berapa? Taman Sari Water Castle itu luasnya kurang dan lebih 10,5 hektar, kurang dan lebihnya loh ya. Itu udah kepotong sama rumah warga sekarang. Oke. Oke, kita sekarang akan menuju ke Water Castle itu Kak. Mari. Dan itu ada lorong yang nanti terakhir akan kita lalui. Ini lorong yang difungsikan atau digunakan untuk menyeberang istri dan anak-anak raja dari kolam menuju istana air, dari istana air menuju ke kolam. Lorong ini dinamakan urung-urung. Urung-urung? Iya, kadang lewat, kadang tidak. Urung-urung. Nah nanti kita pulangnya akan lewat urung-urung ini. Sebelum kita ke urung-urung, yang dimana masakan yang di dapur yang sepi tidak ada pengunjungnya tadi, itu dikirim melalui lorong ini. Dan inilah justru istana airnya atau water castle-nya. Makanya ingat teman-teman, jangan lupa cari Taman Sari untuk semua destinasi. Jangan hanya 2 destinasi. Dari kolam ke perahu kan.
Dan inilah Kak. Excuse me. Over there is water castle. Because 315 years ago, so literally is the water. Di bawah itu dulu, sebelum terjadi rumah warga, itu dulu danau atau air. Dan ini istananya. Inilah istana air. Ini istananya. Ya, dan itu ada bangunan yang terlihat dari sini jendela itu. Ya. Itu Pulau Panembung atau ruang meditasi raja. Oh yang ini ya? Ya. Pulau Panembung atau ruang meditasi? Ya, raja. Meditasi itu apa? Berdoa berdiri. Wirita. Meminta kepada Allah. Makanya orang Belanda kalau sini harus berdoa di sana, harus Dan ini istana. Yuk, teman-teman kita naik. maka juga tidak. Nah inilah bangunan istana airnya atau water castle-nya yang hancur akibat musibah gempa. Gempa yang dimana pada saat itu tahun 1883 Krakatau. Dan ruangan-ruangan ini dulu difungsikan ada untuk ruang makan, ruang istirahat, dan dimana istirahatnya raja bersama permaisuri ada di atas. Jadi ada ruang istirahat, ada ruang kamar dan ruang makan. Jadi masakan yang di dapur tadi, yang seperti tadi, itu dikirim ke sini. Karena dapur masak dan ruang istirahat tadi itu pengganti lorong yang di tengahnya tangga-tangga 5. Supaya Pak wisatawan itu mengenal Taman Sari bukan destinasi, tapi include semuanya. Dan ini Kak ruang makannya, di atas ini tempat ruang belajar. Dan mohon maaf ada sedikit kelihatan dari sini itu besi. Itu perbaikan rekonstruksi 2009 kurang dan lebihnya. Makanya kalau kita ditanya sama wisatawan, apakah ini ada renovasi? Tidak, tapi rekonstruksi, memperbaiki bangunan yang rusak, bukan merusak bangunan yang sudah ada. Kalau renovasi kan kita bongkar, baru kita pasang lagi, berarti akan merubah bentuknya. Seperti itu Kak. Dan ini ada tangga naik, terlihat dari sini nanti mereka mungkin kalau mau naik sebentar. Itu dulu ada jalan ke arah atas itu. Nah itu, jadi di atas itu tempat istirahatnya raja bersama permaisuri. Karena bangunan ini adalah bangunan istana yang tempat kumpulnya keluarga raja. Setelah beliau mandi, beribadah semua ngumpul di sini. Jadi semua sulit-sulitnya di sini. Ya, tapi mohon maaf Mas, kita merubah kata supaya image sulit jangan sampai negatif. Maka kita rubah dengan kata istri-istri yang dimana tadi kita bahas istri raja itu kurang dan lebih ada 20 lah. Mungkin kurang dan lebihnya. Tapi tidak semuanya ikut mandi di kolam. Seperti itu. Dan ini yang hancur parah ini. Ini baru tempat istirahatnya para istri-istri. Sebelah timur itu anak-anak. Karena anak raja dulu cukup lumayan sedikit juga. Ada pria dan wanita itu ngumpul di sini semua. Nah beliau tidak hanya ngumpul asal ngumpul, tapi beliau juga diberi pendidikan. Ada pendidikan keagamaan, ada pendidikan tentang membatik. Gitu kan. Nah, pendidikan keagamaan apa? Karena beliau sudah muslim, maka anak-anak itu diajak untuk belajar mengaji dan mengkaji. Mengaji itu membaca, mengkaji, memahami apa kata perintah. Gitu. Dan monggo kita geser, yuk kita lihat bagian masjidnya. Ya, yang bulat tadi. Mana sih? Itu yang tadi. Kita lihat dari bawah itu. Bulat itu, ya. Ini, ya, itu yang bulat ini Kak. Yang bulat kayak lempengan UFO. Oke. Nah itu. Guys, itu masjid. Masjid di bawah air atau di bawah tanah. Dan sekarang jadi rumah warga ini Kak. Dan tadi perjalanan kita itu cukup lumayan. Kita lihat dari jendela sini monggo. Iya. Bentar Pak. Oke, monggo silakan. Foto dulu Pak. Siap. Dokumentasikan. Jadi ini runtuhan termasuk Pak ya? Ya, itu atap-atap waktu gempa 2006 Mas. Jadi masih kita simpan di sini untuk sebagai bukti. Ini loh bagaimana bangunan ini tanpa pelekat semen, tanpa kerangka besi. Termasuk ada sebuah ruangan yang akan kita lihat bagaimana penataan batanya di zaman kerajaan dulu tidak menggunakan cakar ayam atau besi di bagian sudutnya. Wah, terkesta. Masjid di bawah tanah.
Yang saya lihat dari awal tadi sampai di titik ini, bahkan atapnya pun tidak memakai genteng. Ya, jadi mereka atapnya menggunakan bata. Itulah hebatnya orang tua kita dulu. Bagaimana proses pembangunan ini, walaupun ini tidak full loh, tidak pas loh. Termasuk ini kan, sudut bangunan ini ada ruangan yang hancur juga. Sudutnya kalau rumah sekarang harus menggunakan besi. Monggo kita lihat lebih dekat. Ya Kak, ini ada bangunan yang lebih parah hancurnya, hati-hati. Sudut ini tidak menggunakan cakaran ayam atau besi. Kerangka besi. Ya, kerangka besinya nggak ada. Rumah sekarang menggunakan, dan ini ketebalan dindingnya itu sangat luar biasa. Walaupun ini tidak menggunakan semen loh ya. Jujur ini tanpa pelekat semen. Apa ini? Tanpa kerangka besi, tapi bukan menggunakan putih telur. Karena banyak orang dapat cerita di luar sana pakai putih telur. Kalau pakai putih telur, kemana kuningnya dan berapa ribu ayam harus bertelur? Jadi ini beliau menggunakan bligon. Apa itu bligon? Bligon itu tanah liat yang dipakai buat bikin gerabak, sama kapur yang dipakai buat bikin gipsum, sama hancuran bata juga lagi, sama pasir. Mungkin ada pasir sebagian yang dari Merapi, gitu loh Kak. Makanya pasir Merapi itu sangat lumayan mahal karena kualitasnya lebih bagus. Nah inilah prosesnya. Dan atapnya tidak menggunakan genteng, tapi pakai bata juga Kak. Tapi maaf, boleh di-search itu ada besi, bukan di zaman kerajaan loh ya. Itu 2009-2007 setelah gempa Jogja 5,9. Jadi pernah direnovasi. Maaf, bukan renovasi, rekonstruksi. Rekonstruksi Kalau ulang. renovasi ini dibongkar, pasang lagi. Jadi rekonstruksi itu kalau orang Jawa bilang tambal tulang. Jadi mana yang rusak harus kita tambah. Jadi memang rekonstruksinya ini sesuai dengan Ya, sesuai dengan apa yang pernah digunakan oleh raja. Jadi kita tidak boleh merubah. Karena nanti sejarah filosofinya akan hilang.